sini sebelum mulai pembelajaran Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Megi Despiansa, Hadir. Muhammad Elsa, Hadir. berarti hadir semua ya ini ya, ada yang tidak masuk. Tidak ada. Berarti cuma 2 ini ya. Tidak. Alhamdulillah. Tidak. Baik, sebelum melakukan pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Elsa tolong dipimpin doa mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak akan mengasih ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lebih semangat. Udah bisa belum kira-kira? Belum ya? Belum. Nah, Bapak ajar dulu, yaitu namanya tepuk semangat. Nah, biar semangat. Tepuk semangat. Bapak dulu. Yang ajari saya dulu ya. Itu kalian ikuti. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Paham? Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, bagus. Sudah semangat belum? Udah aman. Oke, baik. Mungkin langsung saja terkait pembelajaran hari ini kita bertiga ya, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu terkait pembelajaran minggu lalu, apakah yang masih ingat tentang apa, Mas Megi? Betul, berarti masih ingat ya? Alhamdulillah. Tinggal terus itu tentang pembelajaran yang Bapak ajarkan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang pembelajaran akhlak terpuji? Ada yang tahu nggak? Apa? Akhlak terpuji? Ya. Akhlak terpuji itu seperti berbuat baik kepada teman. Nah, baguslah berarti. Ya. Jadi akhlak terpuji adalah akhlak yang bagus. Tahu lah ya. Baik, yang pertama, nah di akhlak terpuji nanti ada 5 subbab. Nah, yang pertama yaitu tentang ikhtiar. Tentang ikhtiar ada tawakal, ada sabar, syukur dan qanaah. Berarti ada 5. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai ikhtiar. Pengertian ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memenuhi apa yang dikehendakinya. Makanya di dalam bahasa Arab kadang-kadang banyak yang harus ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu artinya sungguh-sungguh dalam mencapai keinginan atau sesuatu. Boleh dipahami? Apa kira-kira ikhtiar? Sungguh-sungguh itu dan sungguh bekerja keras untuk apa yang ya betul. Nah ini dalam hal ikhtiar berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Kita harus ikhtiar itu bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang kita inginkan. Contoh dalam mencapai cita-cita jadi dokter. Nah, berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Saya pahami lah ya. Di sini ada bentuk dan contoh perilaku ya. Contohnya bekerja keras, tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Nah, jadi kita tidak menggantungkan nasib kita pada orang lain. Contoh apa contohnya ya?
ketika mengerjakan tugas harus dikerjakan sendiri. Contoh selanjutnya rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Nah itu termasuk contoh dari perilaku ikhtiar. Sudah dipahami lah ya. Nah selanjutnya setelah ikhtiar tadi ada yang kedua yaitu tawakal. Nah tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita pada orang lain. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah pada Allah. Berarti tawakal adalah penyerahan atau mempercayakan atau mewakilkan kepada Allah. Nah ini secara istilah arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Berserah diri, tawakal pada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berarti diwajibkan. Oleh karena itu dilakukan secara muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Jadi contoh gini tawakal itu. Kita kan setelah ujian, nah harus ikhtiar dulu bersungguh-sungguh. Setelah bersungguh-sungguh, setelah melaksanakan ujian, nanti hasilnya sudah serahkan aja kepada Allah, percayakan. Yang penting ada usaha untuk berikhtiar, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian. Mengerjakan ujian itu sebenarnya harus belajar yang sungguh-sungguh. Paham ya? Berarti tawakal itu apa? Mempercayakan diri atau urusan pada betul sekali. Udah paham kira-kira ya? Lanjut. C. Syukur. Pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab Sakaro yaskuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih pada Allah atas karena yang dianugerahkan kepada diri kita. Berarti syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah serta beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi syukur itu tidak hanya diucapkan alhamdulillah, itu biasanya orang bersyukur itu contohnya alhamdulillah itu. Kadang-kadang orang udah kerja keras, dapat hasil segini, bersyukur, terima kasih. Pasti kebanyakan mengucap alhamdulillah seperti itu. Cara bersyukur ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu, syukur dengan lisan. Nah, maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Ini yang saya ceritakan tadi. Cara bersyukur dibagi menjadi 3. Berarti yang pertama bersyukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah. Nah, selanjutnya bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan. Nah, jadi cara bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan badan atau perbuatan. Yakni sikap selalu taat kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berarti mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya itu bentuk perilaku syukur secara dalam perbuatan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi contohnya syukur apa? Mengucap alhamdulillah, betul. Cara yang ketiga bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah. Nah ini cara ketiga adalah bersyukur dengan hati, artinya berzikir. Berzikir artinya. Ini biasanya nanti kalau sudah dewasa tahu sendiri kan. Yang selanjutnya yaitu tentang sabar. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabaro, yang berarti menahan dan mencegah atau tabah. Sabar berarti menahan artinya.
Ingat-ingat ya, sabar apa artinya? Sabar, menahan. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegaduhan, rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contoh, ada yang bisa mencontohkan nggak? Contoh Ya. sabar. Contoh, seperti teman biasa memukul kita, seharusnya kita membalas, ya. Tapi dengan sifat sabar kita bisa menahan. Betul sekali, ketika orang memukul kita, mungkin cair ya, kita tidak usah membalas. Nanti kalau dibalas malah yang memukul kita malah seneng deh, happy gitu. Makanya kita sabar aja. Paham lah ya, arti sabar ya. Apa tadi sabar? Menahan diri ya, betul. Yang selanjutnya qanaah. Pengertian qanaah, kata qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yang nahu qanaatan, berarti suka menerima yang diberikan. Secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak perlu merasa puas dan penuh kerinduan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai ke atas maksimal kemampuannya. Berarti qanaah itu menerima. Contoh ini, kalau qanaah menerima gini, kalau sampai daftar polisi, kok sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah tawakal, sudah pasrah urusan kepada Allah, tapi kok masih gagal, kita harus qanaah. Qanaah itu menerima, berarti belum ditakdirkan menjadi seorang polisi, berarti harus ada pembenahan yang mungkin kurang lengkap lah. Tapi qanaah itu menerima. Biar apa? Biar tidak nanti malah kalau tidak qanaah malah emosi, takdirku kok kalau ini ya biasanya ya. Takdirku kok jadi gagal, itu malah seperti itu, malah musuh kepada Allah. Qanaah itu tentunya juga efeknya baik juga ini, mempercayakan takdir pada Allah, menerima. Misal sampai ditakdir jadi santri, itu bagus, harus menerima. Dapat diartikan pula qanaah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah itu merasa cukup lah. Orang itu kalau diberi uang 1 miliar, 10 miliar, dapat 10 miliar, kalau tidak cukup itu tetap kurang terus. Nah itu repotnya. Kita diberi uang 10 miliar, ternyata masih kurang. Padahal yang 100 juta itu sudah cukup hasilnya. Yang penting kita menerima itu tadi. Makanya menurut saya sendiri, orang yang kaya itu orang yang merasa cukup. Walaupun uangnya banyak 10 miliar lah. Kalau hatinya, kalau orang yang tidak merasa cukup, bakal kurang terus dan tidak merasa kaya. Sedangkan orang yang punya uang 5 juta, yang penting cukup buat makan, cukup buat kopi, itu sudah cukup. Itu sudah, menurut saya sudah termasuk orang yang kaya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup. Mungkin cukup ini ternyata. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada. Baik, mungkin kalau tidak ada di sini, saya akan membagikan kertas soal, kertas pilihan ganda. Jadi kerjakan. Ini nanti nilainya akan saya masukkan ke nilai harian. Ini coba. Bisa.
menjadi pengetahuan untuk kalian ke depannya akan menjadi seorang yang berakhlak terpuji. Amin. Amin. Baik, sebelumnya untuk mengakhiri mohon Elsa bimbing doanya untuk doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul alim. Baik, terima kasih. Apabila Bapak banyak kesalahan dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon maafurnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.